saya Sony Stumpul, Prodi Teknik Sipil, NPM 208110045. Di sini kita akan membahas yang pertama besaran dan satuan, yang kedua vektor dan skalar, yang ketiga kinematik gerak, yang keempat dinamika gerak, dan yang kelima hukum Newton. Yang pertama kita akan membahas pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, luas, volume, dan kecepatan. Warna, indah, cantik bukan termasuk besaran karena ketiganya tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok dalam satuan internasional atau disebut dengan SI. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. 1. Besaran turunan luas. Besaran pokoknya panjang kali lebar, satuannya meter kuadrat. Yang kedua, besaran turunan volume. Besaran pokoknya panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Yang ketiga, besaran turunan kecepatan. Besaran pokoknya jarak per waktu, satuannya meter per sekon. Contoh soal besaran dan satuan. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu bidang persegi panjang masing-masing memiliki 12,73 cm dan 6,5 cm. Menurut aturan penulisan angka penting, luas bidang tersebut adalah... Oke, baik, langsung saja kita jawab soalnya. Diketahui P sama dengan 12,73 cm dan L sama dengan 6,5 cm. Dan yang ditanya luas. Rumus luas adalah P kali L. L sama dengan 12 kali 73 kali 6,5. Dan hasilnya L sama dengan 82,745 cm kuadrat. Berdasarkan aturan angka penting, luas harus terdiri dari 2 angka penting. Jadi, luas persegi sama dengan 83 cm kubik. Oke, langsung saja kita lanjut pembahasan materi kita yang kedua, yaitu besaran vektor dan skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Karena memiliki arah, maka besaran ini bisa digambarkan dalam bentuk garis dengan anak panah di ujungnya. Dan tanda anak panah inilah yang menunjukkan arah gerak besaran tersebut. Dan contoh besaran vektor adalah gaya tarik, gaya tekan, gaya punter, momen, kecepatan, momentum, berat, dan lain sebagainya. Besaran vektor memiliki 3 persyaratan. Yang pertama memiliki arah, nilainya bisa ditentukan, dan yang ketiga memiliki titik tangkap gaya. Besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah, tapi sama-sama memiliki besar atau nilai dari besaran tersebut. Contoh besaran skalar. Besaran yang tidak memiliki arah adalah massa, waktu, temperatur atau suhu, densitas, kelembaban, koefisien termal, dan lain sebagainya. Adapun metode penyelesaian vektor, yang pertama metode grafis, metode jajar genjang, metode analisis. Adapun contoh soal dari vektor, yang pertama, 2 buah vektor yang saling membentuk sudut 67 derajat jika resultan memiliki bentuk sudut 37 derajat terhadap vektor keduanya yang besarnya ialah 15 Newton. Langsung saja kita jawab soalnya. Jawabannya diketahui F2 sama dengan 15 Newton. Berdasarkan aturan sinus,
F2 per sin 30 derajat sama dengan F1 per sin 37 derajat sama dengan R per sin 67 derajat. 15 per sin 30 derajat dan F1 per sin 37 derajat. Maka 15 per setengah sama dengan 15 per 3 per 5 dan menghasilkan F1 sama dengan 18 Newton. Dan kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu kinematik gerak. Kinematik gerak adalah ilmu yang posisi atau kedudukan adalah suatu kondisi vektor yang mempresentasikan keberadaan suatu titik terhadap titik lainnya yang bisa dijabarkan dengan koordinat Kartesius dengan titik 0 per 0 adalah titik yang selain dua titik tersebut namun memiliki berkolerasi atau salah satu dari dua titik tersebut. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Kelajuan adalah besarnya kecepatan suatu objek. Kelajuan tidak memiliki arah sehingga termasuk besaran skalar. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindahan. Kecepatan juga dapat berarti kelajuan yang mempunyai arah. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Baik, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, rumus kelajuan. Rumus kelajuan itu V sama dengan S per T, yang dimana V yang dikatakan kelajuan rata-rata dan S yang dikatakan jarak dan T waktu tempuh. Langsung saja kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus kecepatan. Rumus kecepatan sama seperti rumus kelajuan. V sama dengan S per T, tapi yang berbeda S dan T-nya, yang dimana S yang dikatakan perpindahan dan T yang dikatakan selang waktu. Dan yang ketiga, rumus GLBB. VT sama dengan VO tambah AT. S sama dengan VOT tambah 1 per 2 AT kuadrat. F kuadrat T sama dengan F kuadrat O tambah 2 AS. Keterangannya, Ft adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah T sekon. Fo adalah kecepatan awal. A adalah percepatan. T adalah selang waktu dan S adalah jarak tempuh. Rumus percepatan. A sama dengan alfa V per alfa T, yang adalah V2 kurang V1 per T2 tambah T1. Keterangannya, di mana A dikatakan percepatan rata-rata dan alfa V yang dikatakan perubahan kecepatan dan alfa T yang dikatakan selang waktu. Oke, baik, kita buat saja satu contoh soal. Contohnya, benda yang semula diam didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, berapakah besar kecepatan benda itu setelah bergerak 5 sekon? Langsung saja kita jawab pembahasannya. Awalnya benda diam sehingga FO sama dengan 0. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 5 sekon. Kecepatan benda setelah itu 5 sekon. Ft sama dengan Fo tambah At sama dengan O tambah 3 kali 5, dan yang menghasilkan nilai 15 meter per sekon. Oke, baik, langsung saja kita bahas ke materi kita yang keempat, yaitu dinamika gerak. Kita mulai dari pembahasan gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dikerjakan pada sebuah benda. Dengan demikian, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam. Gaya memiliki 3 macam gaya.
Yang pertama, gaya berat. Gaya berat adalah berat suatu benda dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya, sebuah mobil memiliki massa 2000 kg. Dan yang ditanya, tentukan berat mobil tersebut jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Cara penyelesaiannya, diketahui M sama dengan 2000 kg dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui berat mobil dan dirumuskan dengan W sama dengan M per G, yang artinya 2000 kg kali 10 meter per sekon kuadrat, dan menghasilkan 2000 Newton. Dan yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dan mempunyai rumus N sama dengan W dan N sama dengan mg. Contoh soalnya, sebuah kotak bermassa 30 kg terletak di atas papan miring dengan sudut 60 derajat terhadap lantai. Berapakah besar gaya normal yang bekerja pada papan? Penyelesaiannya, N sama dengan W kosinus A dan mg kosinus A, yang artinya 30 kali 10 kosinus 60 derajat, yang menghasilkan jumlah 150 Newton. Jadi besar gaya normal adalah 150 Newton. Arahnya tegak lurus dengan papan. Dan gaya yang ketiga adalah gaya gesekan. Berdasarkan hukum 1 Newton, suatu benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang mengenainya. Jika sebuah balok di atas lantai, kita tarik dengan suatu gaya dan balok tidak berubah posisinya, maka pada balok tersebut terdapat gaya lain. Gaya lain yang bekerja pada balok tersebut adalah gaya. Lanjut saja kita bahas pembahasan materi terakhir kita, yaitu hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jika menggunakan hukum ini dapat dihitung berapa kecepatan serta jaraknya. Hukum Newton mempunyai 3 hukum. Yang pertama, hukum Newton ke-1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Contoh penerapan hukumnya. Yang pertama, ketika kendaraan sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Yang kedua, ketika kendaraan yang sedang berhenti tiba-tiba bergerak, secara otomatis penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke belakang. Dan rumus hukum Newton pertama adalah elemen F sama dengan O sama dengan dF per dt sama dengan O. Hukum Newton kedua. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Contoh penerapan hukum Newton. Yang pertama, mobil truk yang membawa massa sedikit maka bisa mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan banyak. Dan contoh yang kedua, menggiringkan bola pada permukaan yang datar. Dan hukum Newton kedua memiliki rumus, yaitu A sama dengan elemen F per M, atau elemen F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya total yang bekerja pada benda, N merupakan massa benda, dan A adalah percepatan benda. Hukum Newton ketiga. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua,
Benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Contoh penerapan hukum Newton. Yang pertama, saat kita menekan hidung, maka hidung juga menekan tangan kita dengan mendatangkan rasa sakit. Semakin keras kita menekannya, semakin besar rasa sakit yang kita rasakan. Dan contoh yang kedua, saat kita memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Semakin keras kita memukul meja, semakin sakitlah tangan kita. Dan hukum Newton ketiga memiliki rumus, yang dimana rumusnya Fg sama dengan